Kadipaten Jipang itu pertama kali berdiri pada era Majapahit. Lalu siapakah adipati pertama di Kadipaten Jipang dan bagaimana kisah selanjutnya? Tetap simak dan ikuti kisah ini dan hanya di channel ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys. Halo sahabat sejarah dan misteri. Ya, di episode sebelumnya kita menceritakan tentang telatah Jipang yang sangat dihargai dan dihormati di era raja-raja Jawa tempo dulu ya. Seperti Medang, setelah Medang runtuh pun Kahuripan eranya Airlangga pun sama, dan termasuk juga Singosari. Lalu peran untuk Kadipaten, bukan Kadipaten ya, telatah Jipang di era Majapahit ini seperti apa ya? Setelah Singasari runtuh dan berdirinya Majapahit, Jipang pun tetap eksis selaku Sima Swatantra, daerah-daerah yang dibebaskan pajak oleh kerajaan-kerajaan yang memimpin Jawa pada waktu itu, teman-teman semuanya. Ya, eksistensi telatah Jipang tetap menjadi Karsian hingga akhirnya setelah kejayaan Majapahit mulai menurun, Brawijaya V menjadikan telatah Jipang sebagai kadipaten, dan ini tentu saja dipengaruhi oleh Kesultanan Demak yang pada saat itu sudah tumbuh dan menjadi sebuah kekuatan kerajaan yang sangat disegani. Di samping itu, situasi konflik politik di era Majapahit menjelang runtuhnya itu betul-betul membuat Majapahit ini seperti keropos. Perebutan kekuasaan selalu hampir ada setiap 3-5 tahun sekali. Maka dari itu Brawijaya V mengirim putrinya, yaitu Ratu Ayu Retnokumolo, menjadi pemimpin di telatah Jipang dan sebagai adipati pertama bersama suaminya ya, Ki Hajar Windusono, itu menguasai Jipang sebagai kadipaten, bukan sebagai daerah Sima Swatantra, yaitu daerah-daerah yang sebagai pusat spiritual dan Karsian, kawan-kawan semuanya. Apa yang dilakukan Brawijaya V ini sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa ya kawan-kawan, karena pada saat itu sering sekali terjadi pemberontakan akibat perebutan kekuasaan itu, sehingga dia merubah telatah Jipang yang awalnya itu sebagai Karsian atau daerah-daerah Sima Swatantra menjadi sebuah kadipaten. Artinya dari Sima Swatantra yang tidak ada pasukan di situ dirubah menjadi kadipaten yang berhak untuk otonomi daerahnya sendiri, seperti masalah pajak, masalah tentara, dan lain sebagainya. Dengan harapan ketika Majapahit memerlukan bantuan akibat ada pemberontakan, kadipaten-kadipaten yang ada di bawah kepemimpinan Majapahit ini bisa menjadi bantuan dari pihak Majapahit itu sendiri. Di samping itu juga Kesultanan Demak yang sudah mulai tumbuh menjadi kerajaan yang sangat-sangat besar dan kuat. Apalagi dengan masuknya Jipang sebagai kadipaten dan masuk sebagai vasal atau daerah-daerah kekuasaan dari Majapahit, tapi bernaungnya itu adalah di Demak. Jadi bernaungnya Kadipaten Jipang ini di Demak, teman-teman semuanya, mengikuti daerah-daerah lain seperti Lasem, Tuban, dan wilayah-wilayah pedalaman Jawa Tengah terutama ya. Jadi memang seperti itu, dan memang apa yang dipikirkan oleh Brawijaya V ini cukup masuk akal, karena memang tidak lama setelah itu terjadi lagi pemberontakan yang berusaha menggulingkan kekuasaan Brawijaya V. Dan telatah Jipang ini menjadi telatah yang sangat strategis, sangat diharapkan untuk menjadi benteng penggempur ketika ada pemberontakan dari daerah-daerah pedalaman seperti
Jenggala maupun Daha atau Kediri. Pada saat itu sudah berubah nama menjadi Kediri, teman-teman semuanya. Namun selain untuk menjadi benteng dari Majapahit untuk adanya pemberontakan, untuk mencegah adanya pemberontakan dari wilayah-wilayah pedalaman, Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Ratu Ayu Retno Kumolo dan Ki Hajar Windusana ini pun berfungsi untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan dari Kesultanan Demak, yang pada saat itu memang Kesultanan Demak menjadi sebuah kerajaan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sudah kuat lah, jadi dari daerah bernama Gelagahwangi, dan kemudian muncul seorang raja yang bernama Raden Fatah dan didukung oleh orang-orang yang beragama Islam di pesisir pantai utara. Gelagahwangi menjadi Kesultanan Demak dengan kekuatan yang bisa dibilang pada saat itu kekuatan terbesar kerajaan-kerajaan yang ada di bawah Majapahit. Dan untuk memperkokoh hubungan antara Majapahit dan Demak, maka Kadipaten Jipang itu pun dimasukkan dalam wilayah Kesultanan Demak, ya, dimasukkan dalam wilayah Kesultanan Demak. Jadi Demak adalah vasalnya atau kerajaan yang di bawah Majapahit, dan Kadipaten Jipang ini pun dimasukkan ke wilayah kerajaan Demak. Jadi artinya secara administratif Jipang itu ikutnya Demak, gitulah, kira-kira seperti itulah teman-teman semuanya. Ya, namanya itu adalah Mandala, ya, kerajaan Mandala. Ya, kalau sekarang kadipaten itu tingkatnya kabupaten, sedangkan kerajaan itu tingkatnya provinsi, gitulah teman-teman semuanya. Sedangkan untuk pemerintahan pusatnya ada di Majapahit. Mungkin analoginya seperti itu. Dan memang kerajaan Kadipaten Jipang ini maksudnya memang di telatahnya kerajaan atau Kesultanan Demak. Dan memang untuk posisi seperti ini sebenarnya Kadipaten Jipang itu tetap saja memiliki peranan yang sangat penting di antara dua kerajaan, yang memperkokoh kerajaan Demak sekaligus memperkokoh untuk posisinya Brawijaya V di Majapahit, kawan-kawan semuanya. Kemesraan dan keeratan antara ayah dan anak, yaitu Brawijaya V dan Raden Fatah, tidak berhenti saja di situ. Dengan inisiatif tetap menjaga kewibawaan dan marwah dari Majapahit, maka Raden Fatah menikahkan putranya, yaitu Raden Kikin, dengan putri dari Ratu Ayu Retno Kumolo dan Ki Hajar Windusana yang bernama Putri Ayu Ratna Panggung. Ya, dengan pernikahan ini kedua kerajaan, yaitu kerajaan Demak dan kerajaan Majapahit, itu semakin kuat di pesisir pantai utara dan pedalaman. Karena untuk Raden Kikin sendiri, terahnya itu adalah cucu dari Adipati Lasem, kawan-kawan. Cucu dari Adipati Lasem. Jadi dengan berkumpulnya tiga terah, mulai dari Majapahit diwakili oleh Jipang dan Demak diwakili oleh Lasem, maka garis pantai utara secara hampir keseluruhan ada di wilayah kekuasaan dan pro pada Majapahit era Brawijaya V. Namun begitu, Majapahit era Brawijaya V ini betul-betul sudah menjadi kerajaan yang lapuk, kawan-kawan semuanya. Kerajaan yang sudah tua, yang uzur, dan terlalu banyak konflik internal dalam perebutan kekuasaan di Majapahit itu sendiri, sehingga pada masa itu terjadilah pemberontakan oleh Kediri yang dipimpin oleh Girindra Wardana atau Dyah Ranawijaya. Ya, runtuhlah yang namanya Majapahit era Brawijaya kelima ini. Dengan runtuhnya Brawijaya V dan naiknya Girindra Wardana atau Sang Girinata atau Dyah Ranawijaya ini menjadi Raja Majapahit,
maka terjadi juga pergolakan di kerajaan-kerajaan Mandala atau kerajaan-kerajaan vassal, terutama Demak. Ya, Raden Fatah tidak terima ketika Brawijaya V itu berhasil digulingkan oleh Gerindra Wardana, dan dia menuntut bahwa Raja Majapahit setelah Brawijaya V itu adalah dirinya. Lalu disusunlah sebuah skenario penyerangan balik terhadap Sang Girinata atau Gerindra Wardana, yang pada saat itu dia memerintah Majapahit memindahkan ibu kotanya menuju ke Daha atau Kediri. Jadi perubahan antara kerajaan maritim menjadi Majapahit yang berorientasi pada pertanian. Disinilah letak awal runtuhnya Majapahit. Dan dengan digulingkannya Brawijaya V oleh Sang Girinata atau Gerindra Wardana atau Dyah Rana Wijaya ini membuat kerajaan-kerajaan Mandala yang dulu setia kepada Majapahit beramai-ramai untuk melepaskan diri, tapi tidak dengan Demak, kawan-kawan. Tidak dengan Demak. Raden Fatah tetap berusaha untuk membalaskan kematian Brawijaya V dan merebut tahta Majapahit. Maka dari itu disusunlah kekuatan tempur yang sekali lagi Jipang mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, kekuatan tempur dari kerajaan Demak itu diproyeksikan dan dikumpulkan di Kadipaten Jipang. Lalu diangkatlah seorang senopati atau punggawa tempur atau mahapatih ya kalau di kerajaan-kerajaan itu, untuk memimpin pertempuran melawan Majapahit di masa kepemimpinan Sang Girinata. Lalu ditunjuklah Syekh Usman Haji selaku senopati atau patih dari kerajaan Demak. Syekh Usman Haji ini lebih dikenal sebagai Sunan Ngudung, kawan-kawan. Dia merupakan senopati sekaligus imam masjid Demak dan juga adalah ayah kandung dari Sunan Kudus. Kepercayaan masyarakat setempat bahwa pada saat itu Sunan Ngudung lebih banyak menghabiskan waktunya di Jipang daripada di Demak. Makanya dari itu seperti video yang sebelumnya di Telatah Jipang, di situs Worawari, ada yang percaya bahwa makam yang ada di situ adalah makam Sunan Ngudung. Dan kelak di kemudian hari pertempuran antara Pajang dan Jipang eranya Hadiwijaya dan Arya Penangsang, tidak mengherankan bahwa Sunan Kudus lebih pro kepada Jipang daripada kepada Pajang. Nah, bagaimana intrik politik dan pertempuran-pertempuran era Demak, Jipang, dan Majapahit era Girinata? Tetap di channel ini. Di episode berikutnya akan kita kupas siapa Sunan Ngudung dan bagaimana juga kiprahnya dalam pertempuran melawan Majapahit itu sendiri. Lalu bagaimana peranan Jipang dalam pertempuran itu? Tetap di channel Sejarah dan Misteri, jangan sampai ketinggalan satu episode pun. Maka dari itu kalian wajib kawan-kawan semuanya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu saja di video kali ini. Kalau ada saran, kritik, dan informasi silahkan kalian ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum, see you on the next video and bye-bye.